خالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas keberkahan dan juga atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga niat kita dalam rangka menuntut ilmu Allah berikan balasan yang tak terduga. Artinya bahwa barang siapa dalam satu hadis ya, barang siapa bersusah payah dalam menuntut ilmu itu, maka Allah akan memberikan kemudahan dan juga memberikan pemahaman atas ilmu yang dicarinya. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, dan sebaik-baiknya idola, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabatnya, para penerus-penerusnya, dan semoga kita istiqomah menjalankan apa-apa yang dicontohkannya, dan juga semoga kita kelak di yaumul kiamah mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, kita awali kajian Sirah Nabawiyah ini di pertemuan yang ke-38 ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya juga baru pulang dari Jakarta, jadi belum Masya sempat Allah. juga. Di LAC juga kayaknya lagi kosong, Pak Mas Pujo. Jadi kayaknya nggak ada yang mempersiapkan juga pada liburan ya. Ya kita maklumi, cuman tetap kelas kita apa namanya jalankan saja. Walaupun berapapun yang ikut gitu, insya Allah kita maksimalkan. Semoga nanti juga yang berhalangan hadir bisa menyimak melalui rekaman-rekaman ya yang sudah kita berikan. Eh, Fatihillah rahimakumullah. Insya Allah pada kali ini, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah SAW kepada kabilah-kabilah di luar Mekah ya. Karena memang setelah kemarin kita pertemuan yang ke-37 kita membahas
tentang Isra dan Mi'raj yang dibahas sangat detail oleh Ustadz Hafiz ya. Eh, Sangat luar biasa gitu. Apa namanya? Banyak hikmah, banyak hal yang dapat kita gali ya dari peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Mungkin selama ini banyak apa namanya? Kisah-kisah ataupun membaca dan segala macamnya di apalagi di peringatan-peringatan Isra Mi'raj itu ya itu aja gitu. Tapi alhamdulillah kemarin banyak ilmu yang didapat, banyak hal yang mungkin sebelumnya belum kita pahami, eh, dan juga itu aja, tapi kemarin sudah banyak hal yang bisa didapat ya, terutama khususnya tentang bagaimana hal-hal goib itu, hal-hal yang sifatnya goib itu juga terjadi di masa Rasulullah dan juga bahkan sampai dengan apa namanya, dan patut kita imani gitu sampai dengan hari ini seharusnya segitu itu. Karena kalau ngelihat apa Barat ya, Barat itu kan dekade-dekade sebelum ini mereka sangat menolak hal-hal yang goib gitu kan. Segala sesuatu kebenaran itu mereka uji harus teruji dan juga terpercaya secara empirik gitu. Jadi nggak ada tuh hal-hal goib menurut mereka gitu. Artinya kehidupan modern itu ya kehidupan yang tidak mempercayai hal goib. Namun peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebenarnya kan juga ditolak oleh orang-orang Quraisy, dan juga kemudian masa sih gitu kan hal-hal yang di luar nalar itu mereka percaya pada akhirnya, sehingga apa namanya, Abu Jahal pun ingin membuktikan bahwa ini tuh bukan nyata gitu, tapi memang terjadi eh, hal goib gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang terjadi di barat di dekade-dekade sebelum ini sebenarnya. Jadi kemudian mereka tidak mempercayai hal goib, hal-hal yang harusnya teruji secara empirik ya mereka percayai. Tapi kalau hal goib, hal surga, neraka, akhirat dan segala macamnya itu tidak mereka percayai. Tapi kemudian pada akhirnya mereka juga merevisi. Karena memang segala sesuatunya itu harus empirik, ya pada akhirnya sulit, ya, pusing sendiri mereka. Kemudian muncullah namanya postmodern ya. Postmodern itu mulai merevisi hal-hal yang sifatnya modern gitu. Ya muncullah hantu-hantu gitu kan, film-filmnya banyak tuh mereka tuh. Ya di 100 tahun terakhir lah. Kalau sebelum itu mereka nggak percaya tuh. Mereka pokoknya ilmu pengetahuan empiris kemudian teruji baru itu disebut sesuatu gitu. Tapi belakangan dan 100 tahun lah, dalam kurun waktu 100 tahun atau 50 tahun belakangan ini mereka muncul tuh film-film hantu ya. Contohnya kalau kartunya kan ada Casper, ada apa namanya, hantu-hantu penyihir dan segala macamnya. Artinya kebencian mereka terhadap gereja membuat mereka pada awalnya menolak wahyu. Gitu. Kemudian merevisi sendiri yang sudah disepakati oleh mereka. Gitu. Nah, hikmahnya dari Isra Mi'raj ini adalah Islam dari awal memang memberikan jalur-jalur kebenaran itu tidak mesti goib, apa tidak mesti empiris, tidak mesti hal yang nyata gitu. Bahkan kebenaran tertinggi dalam Islam itu melalui jalur wahyu kan, artinya jalur langit gitu. Dasar yang disampaikan Allah dan Rasul itu adalah suatu kebenaran. Tapi kalau Barat kan menolak itu. Artinya mereka menolak gereja, mereka menolak kitab sucinya, karena memang traumatis terhadap gereja itu sendiri pada akhirnya gitu, sehingga dibawa-bawalah ke dalam semua agama termasuk Islam, sehingga pada awalnya mereka tidak menerima kebenaran dan juga hal-hal yang sifatnya ghaibiyah atau hal-hal yang sifatnya wahyu itu diterima oleh mereka. Nah, kalau dalam Islam berbeda, bahkan kebenaran tertinggi itu hal yang gaib kan, kebenaran tertinggi dari disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya, itu hal yang benar. Walaupun ilmu pengetahuan bertolak belakang bisa jadi ya, karena belum terbukti gitu kan, bisa jadi bertolak belakang, namun wahyu itu tidak boleh lebih rendah dibandingkan kebenaran yang diciptakan oleh ilmu pengetahuan. Gitu. Artinya kebenaran hakiki, kebenaran yang ada di muka bumi ini tidak boleh bertolak belakang dengan kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Lebih lagi yang harus didukung adalah kebenaran secara empirik, kebenaran secara ilmu pengetahuan itu harus mendukung
bahkan harus membuktikan kebenaran dari wahyu itu sendiri gitu. Makanya disebut ayat-ayat kan, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini gitu. Nah, justru kaum muslimin itu ketika memang zaman keemasan itu menjadi penemu-penemu, kemudian menjadi bukan hanya menjadi eh, mengkreasi, tapi menemukan hal-hal yang tadinya sebelum ditemukan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ya, dilihat aja Instagramnya LAC ya, kita Ramadan kemarin membahas tentang ilmuwan-ilmuwan muslim, itu ada ya sekitar 30 lah, karena kan Ramadan 30 hari lah. Nah, kita membahas tentang penemu-penemuan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena apa? Karena didasari mereka dengan wahyu. Dengan wahyu itu kemudian mereka mencari ilmu, membenarkan apa yang ada di alam ini, dan juga menemukan eh, teori-teori ilmu pengetahuan gitu, baik itu sains, kemudian sosial, ekonomi, bahkan sampai politiknya tuh jadi indah gitu kalau dihubungkan dengan wahyu gitu. Nah, kalau sekarang kan ya penguasaan ilmu pengetahuan ya tahu sendiri, kita dikuasai oleh barat gitu kan. Sehingga walaupun mereka membaca, artinya menggali ilmu pengetahuan, namun ketimpangannya sangat luar biasa. Jadi hasil dari ilmu pengetahuan itu bukan malah memakmurkan bumi, bukan malah membuat bumi ini menjadi baik, namun terjadi ketimpangan. Di satu sisi di negara-negara barat, negara-negara maju itu semuanya hidup dengan mudah, namun di sisi lain di negara berkembang, bahkan di negara dunia ketiga, itu negara terbelakang, itu sangat jauh dari kesejahteraan gitu. Artinya ilmu yang mereka miliki itu ya diawali lagi dengan ikro-nya nggak bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Ikro-nya ya hanya ikro, hanya ilmu pengetahuan, namun tidak mendukung atau tidak diciptakan atau tidak dimanfaatkan untuk memakmurkan bumi, tapi hanya memakmurkan sebagian golongan dari mereka itu sendiri. Nah, kembali ke Isra Mi'raj ya, sedikit membahas ya sebelum kita masuk ke dakwah kabilah di luar Mekah. Isra Mi'raj itu didukung dengan hal-hal yang empirik. Makanya kan kemarin dikisahkan Rasulullah itu dalam perjalanannya melihat kafilah dagang, kemudian ada yang sedang istirahat, ada yang kehilangan ontanya dan segala macamnya. Kemudian paginya baru diceritakan. Nah, itu kan hal yang empirik, hal yang nyata. Walaupun peristiwanya ataupun perjalanannya itu hal yang gaib gitu, hal yang di luar nalar gitu. Dan kita tidak bisa, seharusnya juga tidak perlu menghitung-hitung perjalanan itu berapa lama, berapa kecepatan kilometer per jamnya dan segala macamnya. Kalau memang sanggup dihitung berarti udah nggak mujizat lagi. Gitu. Artinya memang perjalanan itu perjalanan yang mujizat, perjalanan yang di luar dari nalar manusia. Namun lagi-lagi ya, saya ingin mengingatkan nih, atau ya menegaskan lah, peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa mujizat. Namun setelahnya, artinya di hari paginya, ketika Rasulullah mengumumkan peristiwa di malam harinya, itu tidak ada efek apapun. Gitu. Artinya tidak berefek apapun kepada orang-orang Quraisy. Artinya apa? Mukjizat itu tidak berbanding lurus dengan pencapaian keimanan dari masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya gitu. Ya contoh aja lah seperti ini. Isra dan Mi'raj itu, coba kalau antum baca di buku sirah, itu di buku-buku sirah lah kalau antum baca, apakah ditemukan ketika Rasulullah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu kepada orang-orang Quraisy, apakah ada orang Quraisy yang masuk Islam dengan adanya mujizat Isra Mi'raj? Saya belum pernah menemukan itu gitu. Jadi belum pernah di buku apapun. Tapi kalau teman-teman semua menemukan, tafadhol gitu, kita bisa sharing gitu. Ketika Rasulullah menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj di pagi harinya, apakah ada orang Quraisy yang langsung beriman gitu? Justru malah mereka makin mengingkari gitu. Karena mustahil nih, nggak mungkin segala macam. Apa hikmahnya di sini? Bahwa perubahan, kemudian sesuatu yang menuju ke kebaikan, ini kan lagi ramai nih perubahan-perubahan. Itu jangan harap atau jangan diharapkan terjadi karena adanya sebuah proses mujizat.
Dan ini bukan sekali aja, bukan di peristiwa Isra Mi'raj saja gitu. Artinya ada kisah lain di nabi sebelumnya, itu baru saja di Nabi Musa lah, contohnya Nabi Musa. Itu baru saja Bani Israel diselamatkan dari kejaran Firaun dengan mujizatnya membelah Laut Merah kan. Namun apakah setelah mereka diselamatkan Bani Israel ini, kemudian apakah mereka langsung beriman kepada Musa dan kepada Allah? Silakan dibacalah ininya, sejarahnya gitu atau Al-Qur'annya lah, dibaca di kisahnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Ibrahim juga seperti itu. Apakah Raja Namrud itu ketika melihat Nabi Ibrahim itu dibakar kemudian langsung beriman? Enggak gitu. Bahkan justru malah semakin kafir gitu. Makanya kadang kita nih mengharapkan perubahan, mengharapkan hal-hal yang sifatnya lebih baik gitu. Ya, bisa jadi kan kita merasakan kondisi hari ini tuh buruk gitu, bisa jadi gitu. Kemudian kita ingin berubah dan mengharapkan perubahan itu ada muncul dari seseorang gitu, yang entah itu kita pilih gitu kan, atau bahkan lebih jauhnya lagi, bahkan ada kelompok-kelompok yang ya udahlah kita nggak bakal berubah, kita ini aja lah nunggu Imam Mahdi aja gitu datang gitu untuk terjadinya perubahan, untuk terjadinya suatu perubahan. Enggak gitu ya. Kita salah satu hikmah Isra Mi'raj ini adalah, dan setelahnya itu nggak ada yang beriman karena Isra Mi'raj itu gitu. Jadi yang perubahan itu jangan diharapkan bisa terjadi, kondisi yang lebih baik itu diharapkan bisa terjadi dengan adanya sebuah proses mujizat. Mujizat itu ditampilkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, itu hanya untuk menambah keimanan orang-orang yang beriman. Bukan untuk mencari orang-orang yang kafir kemudian berubah menjadi beriman. Makanya ya kalau kita menunggu perubahan-perubahan kemudian kita nggak ngapa-ngapain, ya jangan harap ada perubahan gitu. Dan jangan harap karena adanya terpilihnya si A, si B, si C dan segala macam yang menjadi pemimpin negeri, suatu negeri kemudian berubah, enggak gitu. Bahkan sekelas Nabi pun nggak bisa merubah kaumnya. Dan karena memang perubahan itu bukan prerogatif atau bukan otoritatif dari seorang nabi, gitu. Tapi itu adalah kerja kolektif bersama antara nabi dengan umatnya. Tadi contohnya Nabi Musa, bahkan Musa dan Harun gitu, diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Namun apa? Di saat Musa dan Harun itu berdakwah, itu tidak terjadi perubahan. Bahkan mereka setelah kejaran Firaun kemudian diselamatkan, kemudian sampai nanti menuju Palestina, mereka nggak mau juga nurut sama Nabi Musa dan Harun. Kenapa? Karena mereka sendiri nggak mau berubah. Gitu. Ya, makanya ya jangan terlalu banyak lah berharap dengan istilahnya satu dua orang yang siap merubah suatu bangsa, gitu aja sih saya pesannya. Ya silahkan nanti bisa didiskusikan ya. Artinya itu, justru perubahan itu akan terjadi ketika pemimpin ditambah kaumnya atau umatnya itu mau berubah. Ya kan, di ayatnya gitu kan, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum personal orang-orang dalam kaum itu merubahnya. Jadi bukan kaum secara keseluruhan atau pemimpin yang merubahnya, bukan. Tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Misalnya kita lah negeri Wakanda gitu. Boleh Wakanda ya, Wakanda forever. Ingin berubah. Kita nungguin aja orang siapa sih nih yang siap merubah negeri ini. Ya kalau kitanya tidur-tidur aja sama aja nggak bakal berubah. Bahkan ada sekelompok, saya baca ya, gitu, ada sekelompok orang di Jakarta itu menunggu Imam Mahdi untuk berubah. Jadi ya kayak pemilu ini nggak berpengaruh lah. Pokoknya kita nunggu Imam Mahdi aja. Ada gitu. Bahkan mereka sampai buat rumah di bukit-bukit, kemudian beli masker yang mahal, berlatih kuda, berlatih panahan gitu, nggak mau bergaul sama manusia karena takut fitnah dan segala macamnya, sambil menunggu Imam Mahdi datang. Luar biasa itu. Itulah kesalahan dalam berpikir sih, saya pikir gitu. Artinya Imam Mahdi, iya dia akan datang gitu, dia akan datang dan nggak lepas dari konteks tajdid, artinya mujadid kan dalam suatu hadis kan disebutkan
setiap ujung 100 tahun itu Allah akan mengangkat orang untuk menjadi mujadid atau memperbarui agamanya. Gitu. Artinya 100 tahun ini bisa ujungnya, di ujungnya bisa di akhir atau di awalnya, kan namanya ujung gitu. Nah, Imam Mahdi ini menjadi mujadid terakhir di muka bumi ini, gitu kan. Nah, adanya Imam Mahdi itu adalah rentetan dari tajdid-tajdid. Artinya sebelumnya sudah ada mujadid, mujadid, mujadid gitu. Artinya pembaharu-pembaharu untuk memperbarui agama yang sudah mulai bergeser gitu, untuk mengembalikan lagi ke awalnya. Nah, kalau sekarang nunggu Imam Mahdi kemudian kita nggak melakukan apa-apa, ya nggak bakal juga muncul Imam Mahdi sih gitu. Dalam satu hadisnya gitu. Jadi Imam Mahdi adalah rangkaian dari adanya perubahan-perubahan itu. Efek dari masyarakat yang berubah, kemudian masyarakat yang lebih baik, kemudian masyarakat yang mengamalkan Islam dengan berusaha untuk kafah, pada endingnya nanti muncullah Imam Mahdi. Tapi kalau sekarang ya, masyarakatnya begini-begini, saya nggak yakin sudah ada Imam Mahdi gitu. Namun ya itulah, kadang kajian-kajian akhir zaman itu membuat kita itu seperti terlenakan, kemudian memunculkan sifat yang pesimis lah. Kalau menurut saya seperti itu. Bagi para yang rajin ini ya, ngikutin kajian akhir zaman, saya nggak apa namanya, bukan nggak sepakat dengan ustadz-ustadznya, bukan, tapi kadang yang mengaji atau ikut mengikuti kajian akhir zaman terlalu berlebihan dalam hal hadis-hadis tentang akhir zaman, sehingga berlebihannya adalah pada akhirnya dia nggak mau melakukan banyak hal untuk kemakmuran di muka bumi ini. Ya, padahal kalau kita berbicara mujadid atau kita berbicara mujizat, mujizat itu nggak bisa langsung untuk merubah suatu kaum. Suatu kaum akan berubah ketika kaum atau orang-orang, person yang ada di dalamnya itu mau berubah, seperti itu. Nah, itu sedikit sedikit ini yang meluruskan lah, gitu, perubahan-perubahan tentang apa, suatu perubahan itu tidak mungkin atau tidak tidak pasti atau tidak dapatlah dilakukan oleh mujizat. Tidak ini. Mujizat hanya sebagai membenarkan, menambah keimanan seseorang ketika sudah beriman. Makanya kan banyak mujizat-mujizat Rasulullah itu kan terjadi untuk para sahabatnya, bukan untuk orang-orang kafir sebenarnya. Seperti peristiwa apa namanya, dalam perang Ahzab itu kan Rasulullah ketika ini menyuruh sahabat-sahabatnya untuk makan di rumah salah seorang sahabat kan. Kemudian itu makanannya nggak habis-habis, itu kan mujizat. Namun ya itu untuk memperkuat keimanan segala macamnya gitu. Sehingga pesan Isra Mi'raj ini merupakan pesan yang sangat universal yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Hafiz, dan juga sebagai unsur yang sangat elementer, unsur yang sangat penting terlebih dalam era globalisasi pada saat ini gitu. Tafadol, kalau memang ada kesempatan, saya merekomendasikan ada satu buku yang ditulis oleh ulama dari India ya, Abu Hasan Ali An-Nadawi. Itu ada bukunya Maza Khosrol Alam Bil Hitotil Muslimin. Apa kerugian yang diderita oleh dunia akibat kemunduran umat Islam. Itu kayaknya ada di internet ya, di Google itu, antum Google aja lah, ada gitu bukunya yang sudah diterjemahkan. Jadi bukunya Abu Hasan Ali Nadawi yang judulnya Apa Kerugian yang Diderita Dunia Akibat Kemunduran Umat Islam. Artinya umat Islam mundur itu bukan berefek terhadap umat Islamnya aja, bahkan terhadap dunia itu menjadi rugi ketika umat Islam itu mundur. Nah, buku ini ditulis sekitar tahun 40-an ya, 1940, masa Perang Dunia Kedua lah gitu. Dan ini memiliki nilai-nilai yang luar biasa gitu. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam itu memiliki nilai-nilai universal sebagai penghubung dunia. Gitu. Ketika umat Islamnya mundur, maka dunia ini menjadi rugi. Gitu. Dalam buku itu desain seperti itu, ditulis seperti itu. Oke, ini prolognya kepanjangan ya. Lanjut kita ke dakwah kepada kabilah-kabilah di luar Mekah. Nah, dakwah kepada kabilah-kabilah Arab di luar Quraisy dimulai sejak permulaan dakwah terbuka pada tahun 4 kenabian. Artinya bahwa
dakwah keluar kabilah selain Quraisy itu sebenarnya bukan akhir-akhir, tapi sudah dimulai sejak era dakwah terbuka. Artinya di tahun 4 kenabian ya, setelah Umar dan Hamzah masuk Islam, Rasulullah juga melakukan dakwah terhadap orang-orang di luar Quraisy, terutama di momentum musim haji. Jadi mereka Rasulullah itu menemui orang-orang yang datang haji, utusan dari kabilah-kabilah dan didakwahi. Gitu. Artinya ini bukan di akhir-akhir ketika setelah pemboikotan, kemudian wafatnya Hamzah, wafatnya Abu Thalib dan juga Bunda Khadijah. Tapi dakwah keluar kabilah ini sudah dilakukan sejak era atau deklarasi dakwah terbuka. Artinya di Bukit Sofa, Rasulullah SAW, kabilah-kabilah di luar Mekah itu juga menjadi objek dakwah. Jadi dakwah mereka Rasulullah itu dakwahnya bukan hanya ke Quraisy. Walaupun yang utama, yang khususnya, kalau bahasa kiainya khususon, yang khususnya itu sesungguhnya aku Rasulullah pernah menyatakan sesungguhnya aku diutus untuk kalian Quraisy secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Artinya menjadi keumuman. Ya walaupun khususnya adalah orang-orang Quraisy. Fokusnya adalah orang Quraisy, namun tidak mengabaikan juga atau tidak mengabaikan juga orang-orang yang datang untuk ibadah haji, walau hajinya jahiliyah ya, untuk didakwai oleh Rasulullah. Tujuan pada awalnya adalah hanya sekedar mengajak, kemudian menawarkan, belum ada tujuan khusus. Artinya yang penting beriman aja dulu, masuk Islam aja dulu, seperti itu. Rasulullah ketika itu masih fokus untuk Quraisy. Artinya yang mereka datang atau mereka datang ibadah haji ya tetap didakwai oleh Rasulullah. Kemudian mereka pulang ke kabilahnya ya biasa, walaupun memang tidak banyak mendapatkan orang-orang beriman dari luar kabilah Quraisy. Satu dua ada itu yang beriman dari kabilah-kabilah di luar Quraisy. Artinya tujuan dari Rasulullah SAW berdakwah ketika di awal-awal itu hanya sekedar mengajak memeluk Islam secara umum tanpa target yang khusus. Namun setelah masa pemboikotan ini berubah. Perubahan tujuan dakwah kepada kabilah-kabilah baru terjadi setelah tahun ke-10 kenabian. Artinya bukan hanya mengajak, target Rasulullah SAW setelah itu menawarkan kepada mereka agar menjadi alternatif pusat dakwah selain di Mekah. Gitu. Awalnya Mekah harus menjadi pusat dakwah, kan ini ya fokusnya di Mekah Rasulullah. Karena apa? Karena tadi yang sering kami sampaikan bahwa Mekah ini menjadi pusat dari Jazirah Arab. Kalau Mekah itu mampu dikuasai, maka akan lebih mudah untuk menguasai Jazirah Arab. Namun setelah 10 tahun Rasulullah berdakwah fokus untuk Quraisy, kemudian mendapat berbagai macam tantangan, termasuk yang paling berat adalah pemboikotan dan juga ditambah meninggalnya dua pembela Nabi, yaitu pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Bunda Khadijah, gitu kan. Rasulullah mulai melakukan riset. Artinya ini strategi Rasulullah. Jadi bukan wahyu, bukan semata-mata wahyu untuk ayatnya turun wahai Muhammad alihkanlah dakwah. Enggak ada tuh wahyu seperti itu. Nah, Rasulullah itu melakukan studi, riset bahwa didapat kesimpulan dari hasil studinya atau risetnya, bahwa Mekah sudah tidak layak lagi untuk dijadikan pusat dakwah karena sudah banyak perlawanan-perlawanan dan semakin keras perlawanan Quraisy, ditambah dua pembela Rasulullah itu wafat, meninggal, maka Rasulullah SAW mulai merubah strateginya. Nah, ini perlu sebenarnya dilakukan nih sama teman-teman gitu, dakwah bilhal, artinya dakwah dengan riset ya. Jangan-jangan bisa jadi kenapa nih banyak dari kita tidak hadir gitu kan dalam kajian sirah gitu kan. Harusnya di riset nih. Kenapa nggak hadirnya? Bisa jadi kita kurang maksimal dalam sosialisasi, bisa jadi malah narasumbernya yang membosankan gitu kan, bisa jadi seperti itu. Atau hal-hal yang lain gitu. Apakah
sejarah itu terlalu membosankan juga bisa jadi. Padahal yang kita kaji adalah Rasulullah. Ini ada yang perlu kita kaji sebenarnya nih. Apalagi yang masih di kuliah ya. Coba dikaji lah sekali-kali gitu. Kenapa kajian siroh atau kajian-kajian seperti itu jarang hadir gitu, jarang yang menghadiri. Ini Rasulullah melakukan riset. Pada akhirnya Rasulullah merubah strategi dakwah. Nah, kita juga harusnya melakukan riset nih. Sudah hampir setengah ya menuju nanti Baiat Aqabah, kemudian berubah menjadi periode Madinah, kan periode Mekah sudah setengahnya tuh. Jadi kehidupan Rasulullah sudah setengahnya, dan nanti kita bahas setelah ini Baiat Aqabah dan juga menjadi gerbang ke periode baru, periode Madinah. Nah, ini harusnya kita riset nih. Kenapa jarang ada yang ikut kajian atau bahkan dikasih gratis, dikasih snack nggak mau gitu kan, nggak datang gitu. Jadi harus ini nih perlu di riset gitu. Jadi ada yang kurang nih tahapannya. Nah, seperti itu Rasulullah melakukan riset, kemudian sehingga berubah pendekatan kepada kabilah-kabilah di luar Mekah. Yang awalnya tadi hanya sekedar mengajak memeluk Islam, kemudian menawarkan secara umum tanpa target khusus, itu berubah. Pendekatannya menjadi menawarkan negeri mereka itu menjadi pusat dakwah. Sempat kita dulu sebelum ini membahas tentang perjalanan ke Taif kan. Nah, itu salah satunya itu. Dalam rangka menawarkan tempat untuk menjadi pusat dakwah baru gitu kan. Pusat dakwah baru untuk menggantikan Mekah. Karena Mekah sudah nggak kondusif. Mekah udah nggak layak untuk dijadikan pusat dakwah. Tantangannya terlalu besar. Kemudian pembela-pembela dalam hal apa namanya yang utama, pembela-pembela utama sudah meninggal dunia, maka Rasulullah menggeser, nggak jadi masalah ya kalau kita ganti gitu ininya, target sasaran kita, visi misi kita, kadang kan organisasi gitu, menggeser melalui menawarkan kabilah-kabilah di luar Mekah, artinya di sekitaran Mekah untuk menjadi pusat dakwah. Nah, ini menjadi rangkaian nanti pada akhirnya yang menerima yang menerima adalah pemuda-pemuda Yasrib. Gitu. Ini terjadilah Baiat Aqabah, dan ini rangkaiannya ini. Makanya nggak bisa dilepaskan nih materi ini sebenarnya. Ya, jangan tiba-tiba langsung nanti Baiat Aqabah, enggak. Ini sudah dilakukan, ini apa namanya kajian Rasul, ya Rasulullah mengkaji mana nih tempat yang layak. Bukan ujuk-ujuk oh kita ke Madinah, enggak. Rasulullah sudah mencoba ke Taif, mencoba ke yang lainnya, nanti ada di dalam. Mencoba ke kabilah-kabilahnya, lawan mereka nggak menerima, gitu, nggak mau menerima tempatnya untuk atau negerinya untuk menjadi pusat dakwah. Yang pada akhirnya nanti pemuda-pemuda Yasrib yang menerima Madinah atau Yasrib ketika itu untuk menjadi pusat dakwah. Ini makanya harus kronologisnya harus paham gitu. Jadi jangan nanti dari Isra Mi'raj langsung loncat ke Baiat Aqabah, nanti langsung loncat ke hijrah, itu takutnya ada yang putus. Kan nggak enak kalau kita belajar sejarah kok putus-putus gitu. Makanya perlu kita belajari pelan-pelan lah. Nah, data-data kabilah, ada sejumlah kabilah yang didakwai Rasulullah SAW. Ini dalam apa namanya riwayat Az-Zuhri ya. Ada Bani Amir bin So'so'ah, ada Muharib bin Qashafan, kemudian ada Fazaroh, Gosan, Murrah, Hanifah, Sulaim, kemudian Bani Nasr, Bani Bakkah, Kindah, Kalb, dan lain sebagainya. Ini bani-bani atau kabilah-kabilah di Hadramaut. Artinya data-data ini bukan kalau kita lihat ya. Ini ya, mudah-mudahan kita paham nih. Kabilah-kabilah ini, kalau lihat nama-nama ini bukan kabilah-kabilah kecil. Ini kabilah-kabilah besar di sekitaran Yaman atau Mekah ke bawah gitu kan. Itu kabilah-kabilah besar, Mekah ke timur ataupun ke bawah itu, sekitaran situ. Itu kabilah-kabilah besar yang ditawari oleh Rasulullah SAW. Walaupun kabilah ini memang bukan ditawari atau tidak membatasi harus di tahun ke-10 ke atas. Ini sebelumnya sudah didakwai oleh Rasulullah. Namun tadi hanya sekedar untuk berislam, setelahnya sudah gitu. Tidak menawarkan negeri-negeri mereka itu untuk menjadi tempat basis dakwah.
Ini Rasulullah SAW melakukan ini. Artinya dakwah sudah mulai di tahun keempat kenabian, mulai dakwah terbuka, sampai nanti setelah pemboikotan baru Rasulullah semakin gencar untuk melakukan dakwah ke kabilah-kabilah di luar Mekah. Itu Rasulullah SAW datang berkali-kali. Gitu. Kabilah-kabilah di atas ditemui Nabi SAW dalam waktu yang berbeda-beda. Tidak ada satupun yang menerima Islam kecuali beberapa orang atas nama pribadi. Nanti kita sebutkan orang-orangnya. Artinya setelah 10 tahun, Rasulullah SAW meminta kesediaan mereka untuk menjadi pusat dakwah. Artinya tidak hanya mengajak masuk Islam, tapi sekaligus juga mengajak mereka siap berkorban. Ini kan sulit ya. Coba antum dakwahi siapalah orang non-muslim gitu. Antum dakwahi, oh ya masuk Islam, tapi siap berkorban ya. Kan sulit itu. Ya yang sudah Islam aja susah kan itu untuk berkorban, apalagi yang di luar Islam kemudian suruh masuk Islam dan siap berkorban. Susah itu. Jadi luar biasa. Jadi kalau ada orang mu'alaf itu kan ya itu memang harus dikuatkan mu'alaf itu. Jadi nggak sembarangan gitu. Seperti itu. Jadi perlu dikuatkan. Nah, ini Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka dan Islam gitu kan, masuk Islam dan siap berkorban. Jadi tempatnya tuh siap untuk diserang nanti orang-orang Quraisy. Nggak mudah, makanya nggak ada yang menerima, nggak ada satu pun yang menerima Islam kecuali atas nama pribadi-pribadi. Seperti itu. Nah, ini ada dialognya ya, contoh dialognya. Rasulullah SAW menemui Bani Amir bin Soso'ah. Kemudian mengajak mereka menerima agama Allah dan menawarkan agar melindungi beliau. Kan nggak mudah gitu. Suruh menerima, suruh masuk Islam, dan suruh tempatnya siap untuk melindungi beliau. Nggak mudah gitu, nggak siap gitu. Jadi baru masuk Islam, suruh sedekah gitu kan, berat gitu. Ya antum aja yang sudah Islam bertahun-tahun, bahkan dari orok suruh sedekah aja susah kan. Masih mikir-mikir, apalagi nih baru masuk Islam suruh berkorban. Nggak semudah yang dibayangkan. Makanya dialognya ada Buhairah ya, Buhairah bin Firas, ini tokoh Bani Amir, berkata kepada teman-teman, demi Allah, bila aku menerima tawaran pemuda Quraisy ini, aku yakin dapat menguasai seluruh bangsa Arab. Artinya sebenarnya Buhairah ini dari Bani Amir bin Soso'ah ini sudah tahu Rasulullah ini seorang tokoh gitu, anak muda, kemudian mempunyai posisi yang penting, kemudian dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Makanya dia sampaikan ke teman-temannya, kalau aku terima tawaran pemuda Quraisy ini, aku yakin kita dapat menguasai seluruh bangsa Arab. Gitu. Ya jahiliyah gitu pikirannya. Bahasanya jahiliyah. Artinya semata-mata menerima Islam itu karena kekuasaan. Ya, sekarang kan juga ya. Ya, apalagi menjelang pemilu semuanya ngaku Islam gitu kan, datang ke pesantren pakai peci, pakai jilbab gitu yang biasanya nggak pakai gitu kan. Ya, kemudian ya intinya kekuasaan sih, sama aja lah, nggak jauh beda jahiliyah sama sekarang, mirip-mirip gitu ya. Makanya jangan aneh ketika ada yang mulai baik-baik ke antum gitu kan, mulai menyapa yang biasanya nggak nyapa, bahkan nggak negor, sekarang banyak yang ngaku-ngaku temen gitu. Ya, ya itulah. Ya, namanya kekuasaan itu apapun dipakai, apapun digunakan dengan berbagai macam cara itu untuk mendapatkan kekuasaan. Kemudian dialognya nih, dia lalu berkata kepada Nabi SAW, bagaimana sikapmu bila kami berbaiat kepadamu, lalu Allah memenangkanmu atas lawan-lawanmu? Apakah kami mendapatkan jaminan menjadi penguasa setelahmu? Nah itu bahasa jahiliyah kan kayak gitu. Semata-mata karena kekuasaan aja. Dan ini nggak satu dua yang ngomong seperti ini contoh aja. Jadi dialog ini contoh aja. Banyak yang tokoh-tokoh Arab yang berpikir kalau mereka bergabung, ya artinya bahasanya berkoalisi misalnya, berkoalisi dengan Rasulullah, apakah saya dapat nih jatah menteri kayak gitu kan? Ya sama aja lah, kita juga hari ini kan gitu. Saya gabung kemana nih? Ke nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Berapa jatah yang bisa dikasih kekuasaan? Sama aja jahiliyah sama sekarang, mirip-mirip. Bahkan bisa lebih dahsyat sekarang. Kejahiliannya lebih jahiliyah dari orang-orang jahiliyah Quraisy bisa jadi. Artinya nggak, ya politik itu nggak kenal kawan dan
lawan ya, yang apa? Yang kenal ya kepentingan, kesamaan kepentingan. Ini orang-orang Quraisy, apa orang-orang kabilah-kabilah yang di luar Mekah itu mengatakan seperti itu. Artinya kalau bagaimana nih? Kalau saya berkoalisi ke engkau wahai Rasulullah, apakah saya dapat apakah engkau menjamin setelah engkau meninggal dunia kami menjadi penguasa? Gitu. Nabi SAW menjawab kemudian kekuasaan terserah kepada Allah. Dialah yang berhak memberikannya kepada orang yang dikehendaki. Ya kan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadika. Kalau artinya kan kekuasaan itu Allah yang berikan. Nggak bisa dijamin juga apa Rasulullah juga nggak menjamin. Ini kata-kata ini juga pernah diungkapkan oleh siapa nabi palsu itu? Musailamah. Ya Musailamah Al-Kadzdzab pernah ngomong ini juga ketika ditawari Islam. Terus kalau apa? Wahai Muhammad, itu kalau saya ikut Islam, saya dapat apa? Kekuasaan apa yang bisa saya dapatkan? Itu kata-kata itulah orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka berpikir kekuasaan itu segala-galanya. Mereka mengira ini orang-orang kabilah-kabilah ini mengira ketika berkorban itu maka kekuasaan itu akan didapat. Iya. Sama ya, mirip-mirip lah kayak sekarang. Berapa nih yang disumbangkan gitu kan? Apa buat capres. Ya. Kemudian nanti kalau jadi mana jatah saya? Saya dapat apa nih? Komisaris BUMN, menteri, duta besar atau apa? Kayak gitu. Ya, nggak jauh-jauh lah. Artinya jalan berpikir mereka sama, jahiliyah ya kayak gitu, ya sama seperti sekarang itu. Kemudian Buhairah berkata, apakah kami menyerahkan leher-leher ini dengan bangsa Arab demi membelamu? Tapi setelah engkau menang, kekuasaan diserahkan kepada selain kami tidak lagi berurusan dengan artinya menolak mentah-mentah karena memang nggak dijamin. Rasulullah SAW nggak menjamin kekuasaan itu akan diberikan kepada mereka. Ya luar biasa memang. Ya kalau baca sirah antum kalau mendalami lebih dalam lagi mirip-mirip sebenarnya sama kondisi hari ini, kondisi ya beberapa puluh tahun yang lalu. Ya makanya sirah ini jangan hanya dijadikan sebagai sakofah saja. Alangkah baiknya kita menggali ya memang kondisi kekuasaan, pergiliran manusia dan segala macamnya itu pasti akan sangat terjadi. Apa namanya? Pasti akan sangat berkaitan dan pasti pola sejarah itu akan terjadi. Makanya kalau kita mau maju, mau Islam ini bangkit, pakailah cara Rasulullah SAW dan sahabat. Nggak bisa dengan cara yang lain. Kita berharap dengan politik, dengan terpilihnya si fulan, kayaknya Islam akan bangkit. Enggak. Saya yakin nggak bakal gitu. Walaupun tetap kita memperjuangkan, tapi nggak gitu-gitu amat lah. Gitu. Sekarang kan, apalagi sekarang ini berisik bener. Semua media, sosial media, di TV, kemudian apalagi saya baru pulang nih dari perjalanan, semua orang itu masang banner segala macam, bingung juga. Luar biasa, konsentrasi orang sampai nanti Februari ini pasti omongannya politik. Pasti omongannya politik dan itu luar biasa menguras berbagai macam hal, menguras waktu, energi dan segala macamnya. Itu. Ya sebenarnya kan dalam Islam itu sederhana aja sebenarnya memilih pemimpin. Kalau antum nanti belajar masa khalifah Khulafaur Rasyidin itu sederhana sebenarnya. Dari mulai Abu Bakar, dari Rasulullah ke Abu Bakar, Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman dan ke Ali seterusnya. Itu apa namanya? Elegan memilih pemimpin itu. Gitu. Artinya apa? Islam dalam memandang kekuasaan ini hubungannya sama kemaslahatan. Gitu. Hubungannya kepada kemaslahatan manusia. Kemudian penentu pemimpin-pemimpin itu orang-orang terbaik sesuai dengan kerangka besar aturan Allah. Jadi nggak semua kita repot. Kalau sekarang kan demokrasi. Ya saya bukan menyindir atau bukan nggak sepakat dengan demokrasi, bukan. Saya ingin membandingkan dengan bagaimana politik Islam yang ideal ketika zaman Rasulullah kemudian beralih kepada zaman Khulafaur Rasyidin. Gitu. Simple memilih pemimpin itu, simple memilih kepala negara itu simple, nggak usah rame-rame kayak gini gitu, bikin pusing. Ya,
Saya pusing. Mudah-mudahan antum nggak pusing ya. Artinya kekuasaan yang diberikan menurut Islam itu simple, nggak rame, dan juga serahkan aja kepada segelintir orang yang terbaik. Artinya bukan semua orang ikut nyoblos gitu kalau sekarang ya. Tapi kalau aturan sekarang ya ikut aja sih. Artinya ketika zaman Umar ya, khusus zaman Umar ya, itu pemimpin kan dipilih melalui 6 orang aja. Para sahabat Rasulullah, para sahabat ring satu Rasulullah itu 6 orang aja. Mereka 6 orang yang berhak dipilih dan juga berhak memilih. Gitu. Nanti kita pelajari lah suksesi zaman Umar seperti apa gitu. Masih panjang perjalanan kita. Baru baru ini menjelang Bayat Aqobah kan. Nanti masih Madinah perang-perang itu masih lama lah. Setelah itu nanti kita pelajari masa Abu Bakar, Umar dan seterusnya ya. Kayak gitu. Jadi di masa Umar itu mudah, nggak rame-rame menghabiskan dana berapa sekarang KPU itu. Triliunan ya, 7 triliun kalau nggak salah. Kalau belum nambah ya. Itu sangat mahal demokrasi kita. Luar biasa. Dalam Islam simpel, diserahkan ke segelintir orang. Ya kalau sekarang misalnya ambillah 50 orang misalnya. 50 orang terbaik yang mengerti aturan Allah, yang kita sikoh di dalamnya. Pilihlah pemimpin 50 orang itu. 7 hari 7 malam nggak apa-apa tuh. Mau rapat di bintang 5, di hotel bintang 5. Enggak, saya yakin nggak bakal habis 1 triliun juga nggak habis itu duit. Gitu. Ini 7 triliun. Kalau bikin sekolah, udah dapat berapa sekolah itu. Ya, itulah repotnya kita itu karena memang pakai sistem yang dibuat manusia, padahal Allah sudah menggariskan sistem, tapi ya tetap kita juga harus berpartisipasi. Kalau sistemnya sudah seperti ini, jangan pula kita, oh, ini haram demokrasi gitu kan. Kita nggak boleh milih, enggak, memang harus kita milih. Walaupun ya nggak ideal. Zaman Umar bin Khattab itu ada 6 orang. Setelah Abu Bakar kan Umar, Utsman, Ali, kemudian Tolhah, Zubair, kemudian Abu Ubaidah, kemudian Abdul bin Auf, itu 6 orang itu rapat syuro, mereka yang berhak dipilih dan juga memilih. Itu masa Umar seperti itu. Kita ini 200 juta ya rakyat kita, masih cuma 3 kandidat ya. Dan itu juga nggak banyak mewakili umat gitu. Ya, tapi mudah-mudahan kita pilihlah yang terbaik lah ya, menurut kita. Dan jangan juga nggak memilih. Jadi tetap saya kena pasal lagi kalau mengajarkan golput. Nggak, tetap memilih. Saya hanya menggambarkan, membandingkan antara kondisi umat Islam ketika masa Rasulullah dan para sahabat itu di masa Khairun Nas, masa sebaik-baiknya manusia, dengan masa sekarang. Ya, sekarang repot, pusing, berisik. Antum kalau di jalan raya rame dengan banyak foto-foto orang yang nggak antum kenal. Di masa Umar itu mudah memilih pemimpin, memilih presiden itu mudah dan nggak ngabisin banyak biaya. Nah ini kisahnya. Jadi ya rata-rata mereka berorientasi pada kekuasaan hingga pada endingnya adalah Yasrib yang siap menerima Rasulullah SAW dan juga siap melindungi dan membela kaum muslimin. Jadi endingnya opsi yang memilih ini adalah Yasrib, pemuda-pemuda Yasrib kemudian berbaiat Aqobah pertama, kemudian setahun kemudian baiat Aqobah kedua. Jadi apa namanya? Ini rangkaian yang harus kita tahu lah, kita ketahui untuk menuju baiat Aqobah. Nah, alasan penolakan. Pertama, pertimbangan hubungan baik kabilah-kabilah tersebut dengan Quraisy. Artinya, menerima Rasulullah SAW berarti secara langsung mereka melawan Quraisy dengan segala risiko yang harus mereka tanggung. Ya wajar lah gitu kan. Rasulullah kan public enemy-nya Quraisy kan ketika itu. Jadi kalau ada yang membela Rasulullah, kabilah-kabilah di luar Mekah, maka pasti akan menjadi musuhnya Quraisy. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kenapa mereka menolak? Pertimbangan kepastian kekuasaan. Ya tadi ya, mereka sudah berkorban. Pengorbanan itu dipandang sebagai investasi kekuasaan. Jadi kalau saya maulah membela engkau wahai Rasul gitu kan, apa membela engkau wahai Muhammad, menyiapkan tempat segala macamnya gitu.
Tapi setelah engkau berkuasa, apakah kami dapat bagian nih, dapat jatah, bagi-bagi jatah nih, gitu. Mereka nanya itu dulu, minta jaminan itu dulu. Kalau nggak dijamin, ya kami juga nggak mau. Gitu. Iya, mirip ya, kayak sekarang gitu. Ya, saya bilang mirip-mirip lah, makanya belajar sirah itu penting. Beberapa kabilah bersedia membela Nabi dengan syarat mendapat jaminan berkuasa setelah beliau mangkat. Sikap ini ditunjukkan oleh Bani Amir bin Sa'sa'ah, Bani Hanifah, ya Bani Hanifah itu Musailamah ya, Musailamah al-Kadzab dan segala macamnya. Itu mereka siap sebenarnya menerima, tapi ada syaratnya. Dapat jatah dong gitu kan. Dapat jatah menteri, dapat jatah komisaris, dapat jatah apa gitu kan. Iya bagi-bagi kekuasaan lah kayak gitu. Ya itu jahiliyah seperti itu gitu. Kemudian yang selanjutnya pertimbangan kondisi sosiopolitik regional. Seperti sikap Bani Syaiban yang menolak halus tawalan Nabi SAW karena mereka menimbang perjanjian regional mereka dengan Persia. Ini Bani Syaiban salah satu contohnya ya. Ini yang awal-awal sebenarnya masuk Islam nanti setelah setelah masa Madinah, Bani Syaiban. Kenapa? Karena mereka juga mempunyai perjanjian regional dengan orang-orang Persia. Bani Syaiban ini memang agak ke timur, nanti menjadi bempernya Persia sebenarnya Bani Syaiban. Walaupun terletaknya di Jazirah Arab. Namun nanti ketika Rasulullah SAW di akhir-akhir ya, periode Madinah, ini Bani Syaiban menjadi kabilah awal ya, yang pertama-tama itu memeluk Islam. Karena apa? Karena kondisi Persia ketika itu juga sedang carut marut. Sedang dalam setahun itu kurang lebih sekitar 6 atau 7 kali pergantian pemimpin dari Persia. Makanya Bani Syaiban juga nimbang-nimbang. Wah ini kondisinya nggak baik nih politiknya nih Persia. Daripada kita ikut-ikut, ya udah kita berislam lah gitu. Kayak gitu. Nah dari sini akan lahir nanti banyak ulama-ulama atau banyak tokoh-tokoh yang siap membela, termasuk para sahabat di sini siap membela. Yang terkenal itu apa? Ada itu nanti di perang Qadisiyah itu ada Musanna, ya. Musanna bin Harisa itu Asy-Syaibani dari Bani Syaiban. Ini nanti menjadi perang apa namanya panglima perang atau tokoh utama di perang Qadisiyah. Sebelum dilanjutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya nantilah misi lama ini di masa Umar ya, misi lama. Nah, walaupun demikian, walaupun banyak yang menolak, ada yang menerima secara individual. Jadi ada beberapa orang-orang yang menerima secara individual, yaitu dakwah kepada kabilah-kabilah di luar Mekah itu nggak sepenuhnya gagal, artinya nggak sepenuhnya ditolak 100%, enggak. Tapi ada di antara anggota kabilah yang menerima secara individual. Mereka antara lain Suwad bin Somit. Ini penyair hebat ya, penyair hebat dari Yasrib, dijuluki Al-Kamil. Al-Kamil itu sempurna ya, dalam konteks jahiliyah itu sempurna. Sebenarnya julukan Al-Kamil itu bukan hanya ke penyair, ada beberapa hal. Ada seorang kesatria yang luar biasa dijuluki Al-Kamil juga. Kemudian ini Suwaid bin Somit sebagai penyair. Kemudian orang yang kaya raya dan dermawan itu juga mendapat julukan Al-Kamil. Kemudian orang yang mampu membaca dan menulis ya disebut juga Al-Kamil karena ya Quraisy ketika itu memang masyarakat ummi, masyarakat yang nggak bisa baca nulis. Kalau ada orang yang bisa baca dan nulis disebut Al-Kamil. Dan juga bisa berenang. Disebut Al-Kamil. Nah, beliau berislam karena apa? Karena dia awalnya menguasai warisan hikmah Luqman. Luqman yang diceritakan di Al-Quran. Jadi dia hafal kisah-kisah Luqman. Luqmanul Hakim itu hafal dia. Kemudian Rasulullah SAW mendakwahi, gitu kan, berdakwah kepada Suwad bin Somit. Ya hikmah Luqman dibandingkan dengan Al-Quran secara ini jauh jomplang lah. Gitu. Pada akhirnya ya dia takjub kemudian masuk Islam. Kemudian ada Iyas bin Mu'az. Walaupun nanti Suwad bin Somit ini meninggal ketika perang Bu'ats. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah, dia sudah meninggal. Ataupun dalam keadaan muslimnya. Kemudian Iyas bin Mu'az, anak muda dari suku Aus di Yasrib. Ya. Masuk Islam pasca musim haji sebelum perang Bu'ats. Jadi sudah ada orang-orang Yasrib itu sebelum nanti Baiat Aqabah itu yang sudah masuk Islam.
Itu walaupun secara personal baru satu dua kayak gitu kan. Kemudian ada Diman Al-Asdi, seorang dukun dari Shanu'ah di Yaman, tertarik menjumpai Nabi karena mendengar beliau disebut gila. Kan Dimat ini suka ngobatin orang gila gitu. Suka meruqyah orang gila gitu. Nah, kan Rasulullah SAW dijuluki gila juga kan sama orang-orang Quraisy. Tadinya mau diruqyah Rasulullah ini dengan ruqyah jahiliyah lah tentunya. Namun ketika berdialog dengan Rasulullah bukan orang gila ini. Ternyata pada akhirnya Dimatnya masuk Islam. Gitu. Seperti itu. Ya itu beberapa kisah ya. Dari sini kita dapat membaca, melihat lebih mudah bagaimana nanti Rasulullah SAW bertemu dengan pemuda-pemuda Yasrib dan menjadi cikal bakal Bayat Aqobah, kemudian Bayat Aqobah pertama dan Bayat Aqobah kedua, kemudian pada akhirnya nanti menjadi tempat hijrahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Itu. Jadi itu yang bisa disampaikan ya, singkat. Mudah-mudahan tidak ada yang bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga nanti sebagai pembuka masa hijrah atau masa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Pak Fadal kalau ada pertanyaan ya, tidak panjang-panjang kalau materi sekarang. Silakan kalau mau ditanya via chat ataupun open mic ya. Belum ada, Pujo belum ada. Sudah siap bakar-bakar Pujo tahun baru. Dagang Ustadz saya. Kenapa? Saya yang dagang aja nyiapin. Oh, dagang arang ya sama ini ya. Jagung kayaknya. Iya. Masya Allah. Iya, ya momen ini padahal lah. Asal jangan berlebihan ya. Nggak apa-apa setahun sekali. Iya. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah 2023 kita tutup dengan ini ya, dengan dakwah keluar kabilah dan nanti di tahun baru setelah tahun baru 2024 kita sudah mencoba ini sebenarnya transisi sendiri nih antara periode Mekah dengan periode Madinah. Di tengah-tengahnya itu ada rangkaian yang menurut saya itu harus diikuti, rangkaian terpenting dari mulai Baiat Aqobah, kemudian Bayat Aqobah pertama, kedua itu apa yang menyebabkan, kemudian setelah itu proses latar belakang kenapa harus ke Yasrib, hijrah ke Yasrib, kenapa memilih Yasrib, kemudian apa yang sudah dipersiapkan oleh para sahabat yang sudah tadi orang-orang Yasrib yang sudah berbaiat, kemudian proses hijrahnya itu sendiri sebenarnya saya butuh berapa pertemuan tuh, 5 atau 6 pertemuan itu. Kalau saya mengkaji dengan Ustadz Asep ya. Jadi nggak sesederhana yang kita bayangkan setiap satu Muharram kemudian mengundang para ustadz membicarakan hijrah. Hijrah sendiri panjang sebenarnya prosesnya dan harus dibutuhkan pemahaman yang paripurna. Nggak sesederhana yang kita bayangkan. Ya sebenarnya mudah aja kalau mau dibuat mujizat hijrah itu kan. Seperti Isra Miraj, Rasulullah SAW diperjalankan ke Masjidil Aqsa, udah selesai kan. Hijrah kan lebih dekat sebenarnya. Madinah itu lebih dekat. Kalau ditarik petanya itu kan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu pasti ngelewatin Madinah. Kenapa nggak langsung aja gitu? Ketika hijrah juga naik buruk aja kan. Tapi oleh Allah nggak dibuat seperti itu Rasulullah. Sehingga banyak bentuk-bentuk pengorbanan, ketawakalan, usaha yang selama ini kadang kita melihat namanya nabi lah, pasti ditolong Allah lah gitu. Tapi enggak, momen hijrah ini ataupun proses hijrah ini proses yang banyak dan juga
penting untuk kita pahami agar kita tuh dalam berperilaku, dalam keseharian itu bisa maksimal dalam proses tawakal. Dan tawakal itu sebenarnya bukan pasrah. Nanti kita pelajarilah di hijrah. Bagaimana sikap tawakalnya Rasulullah SAW dalam proses hijrah. Segala usaha sudah dilakukan. Segala strategi itu sudah dirancang. Nah, itu bentuk hijrah. Rekaman. Ada nanti rekamannya di upload ya di YouTube ya. Cari aja Lampung Siroh Community atau Lampung Siroh Center ada. Dari awal, dari episode awal sudah kita upload di YouTube. Silakan bisa dilihat, dan juga materinya juga ada di Google ya, di Google Form, di Google Drive maksudnya. Ada soft copy materi, PowerPoint-nya ataupun PDF-nya ada, kemudian rekamannya sudah kami upload juga di YouTube sampai episode yang kemarin, episode yang ke-37. Hari ini nanti biasanya malam atau besok kami upload rekamannya. Padahal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk mengikuti kelas ini. Insya Allah kita akan memasuki tahun baru secara Masehi. Kemudian nanti juga periodenya juga periode baru, itu periode proses transisi. Kami mungkin akan berapa kali pertemuan, itu 4 atau 5 kali ya periode transisi, sampai nanti baru masuk periode Madinah secara sempurna. Gitu. Demikian kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Afan. Saya N ya. Siap.